Hai semua, kembali lagi di Daily Mili. Kali ini saya mau bikin masakan yang berbahan daging. Pokoknya pedes. Yang suka pedes, ayo ikutin saya terus. Nah, ini tampilannya. Ini bahan dasarnya yaitu daging. Dan hati-hati, ini pedes banget. Apa aja bahannya? Ikutin ya. Oke, di sini saya pakai bawang bombay itu sekitar 2,5 siung. Saya potong-potong besar gitu ya, jadi dibelah 2, terus habis itu dibelah 4. Jadi belah 8 ya. Nanti saya juga pakai ada bawang merah juga dan bawang putih. Tapi bawang putihnya sedikit, lebih banyak ke bawang merah dan bawang bombay. Sebetulnya menu ini adalah menu yang susah-susah gampang. Susahnya itu karena preparationnya gitu ya, lebih ke banyak yang dipersiapkan. Tapi kalau untuk bumbunya sih kayaknya nggak susah ya. Udah gitu kalau misalkan untuk masaknya apalagi tinggal cemplung-cemplung aja. Kalau misalkan kita punya waktunya sedikit, tapi kita pengen ada protein tinggi, lalu ada juga sambelnya, lalu ada juga sayurannya. Nah, dibikin seperti ini itu menurut saya sih ya, itu cukup cukup bermanfaat banget gitu, karena dalam satu menu saya bisa dan keluarga bisa menikmati ada sayuran, ada sambelnya, ada proteinnya. Kalau untuk anak-anak pastinya ini nggak bisa dimakan karena rasanya itu pedas gitu ya. Jadi sebetulnya di sini saya bikin dua menu ya. Sebagian dagingnya saya bikin ini dan sebagiannya itu untuk anak-anak saya yang belum bisa makan pedas sepedas ini. Itu masaknya itu adalah masak kecap, seperti semur lah ya kalau orang bilang. Untuk videonya mungkin next setelah ini saya bikin videonya tersendiri. Karena kalau misalnya videonya itu digabung takutnya kelamaan dan akhirnya bosen ya nontonnya. Dan di sini saya pakai tomatnya nggak saya giling, saya cincang-cincang aja. Itu sebanyak 3 buah. Dan saya pakai itu tomat sayur karena dia nanti lebih bikin asemnya gitu ya. Untuk tomatnya terserah mau dicincang atau mau dipotong 4 gitu, itu juga boleh. Nah, di sini saya nggak pakai cabai rawit, jadi cabai merahnya itu bener-bener cabai keriting aja yang digiling gitu ya. Nah, untuk bikin pedesnya itu naik, saya pakai habanero. Kebetulan masih ada sisa habanero kemarin. Saya biasanya bikin menu ini pakai cabai rawit merah gitu ya. Jadi warnanya tetap merah. Cuma saya agak surprise juga ketika saya pakai habanero, bukan cabai rawit merah, itu rasanya agak beda tapi enak juga gitu. Sengaja saya masak itu nanti di akhir-akhir saya masukinnya. Untuk potongannya nggak usah terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil seperti diiris gitu ya. Ini kira-kira saya potong 9, jadi 1 habanero saya potong 9 bagian. Nah, ini dia bahan-bahannya. Daging, saya pakai daging yang tanpa yang tanpa lemak begitu. Lalu saya pakai kentang dan saya pakai bumbu-bumbu yang tadi dilihat. Nanti kalau misalnya kelewat bisa saya tulis di deskripsi seperti biasa. Oke, ini saya masukkan cabai gilingnya. Ini agak beda ya cabai gilingnya karena cabai gilingnya itu sudah dicampur air sebelumnya. Karena kan saya nggak bikin sambal goreng ya, jadi saya nggak pakai minyak untuk tambahannya. Tapi kalau misalkan saya mau bikin sambal goreng, saat blender itu bagusnya ditambahkan minyak, bukan air.
Nah, di sini saya masukkan bawang merah, lalu ada sedikit itu ketumbar bubuk, dan saya pakai sedikit bawang putih. Karena kalau bawang putihnya kebanyakan atau berbanding sama gitu ya perbandingannya sama si bawang merah, terlalu bawang putih juga nggak enak menurut saya, terutama menurut suami. Rempah-rempahnya cuman saya pakai daun jeruk dan daun sereh. Karena hari ini saya lagi nggak ada daun salam, jadi saya nggak pakai. Lalu biasanya saya pakai daun kunyit, tapi ini lagi nggak ada sama sekali, jadi saya nggak pakai. Tadi dagingnya sudah saya masukkan. Nah, dagingnya itu saya pakai sekitar setengah kilo. Saya potong, kalau untuk dipotong itu terserah ya, mau tipis-tipis boleh, agak tipis gitu. Tapi saya pilih agak tebal tapi kecil-kecil supaya proses memasaknya juga nggak terlalu lama. Jadi dia agak cepet, lumayan empuk gitu. Nah, ini saya masukkan kentangnya. Saya pakai kentang kira-kira 4 buah kentang. Di sini saya masukin juga tomatnya langsung gitu ya, karena saya nggak pengen tomatnya itu nanti di belakang, karena nanti agak kelihatan tomat, jadinya malah cepet basi. Kalau untuk bawang bombay sengaja di awal juga saya masukin, karena saya untuk pengganti bawang merah gitu ya, dan ini jadi lebih manis rasanya. Jadi bawang bombaynya itu ketika dia udah cukup layu, kita makan pakai nasi itu bikin balance si pedesnya itu. Saya tutup dulu, dan nanti ini sebetulnya saat masak ini nanti saya begitu mendidih, saya matiin kompornya tapi dalam kondisi tutupnya ditutup. Begitu ya, fungsinya adalah untuk tetap memasak dengan sisa panas yang ada dari si panci itu, tapi nggak bikin airnya itu jadi asat gitu. Nah, untuk bumbunya saya pakai garam, mecin, udah itu aja, sama gula. Oke, itu gula ya, saya hampir lupa tadi. Tadi saya kasih garamnya itu 2 sendok teh, agak cukup munjung ya. Terus mecinnya 1 sendok teh, dan gulanya itu 1 sendok teh. Tapi kayaknya seingat saya tambahin lagi 1 sendok teh. Tapi mungkin nggak saya masukin di video. Karena potongan daging saya itu nggak terlalu besar, jadi saya masukin si kentang ini hampir berbarengan gitu ya, nggak terlalu jauh jeda waktunya. Tapi kalau misalkan kalian potongan dagingnya itu besar-besar, diusahakan untuk memasukkan si kentangnya ini jangan terlalu dekat jedanya, karena nanti kentangnya akan benyek. Nah, seperti pada biasanya ketika kita masak, pastinya kita selalu koreksi rasa. Nah, ini saya juga selalu koreksi rasa ya. Jadi kalau misalkan kalian merasa kurang asin atau kurang apa, kalian bisa tambahin sendiri, karena bagi saya segini udah cukup. Nah, ini saya masukkan habanero-nya ketika si kentangnya sudah lumayan lembut dan si dagingnya juga sudah mulai empuk. Nah, tadi di video yang awal saya nggak liatin ya ada buncis, itu spontan aja begitu lihat isi kulkas ternyata ada buncis ini, dan saya pikir daripada saya bikin sayuran lagi, saya masukin si buncis ini. Jadi ini spontan ya. Kadang-kadang saya bisa juga masukin misalkan kol atau terong, yang biasanya saya sering masukin di menu ini itu lebih sering terong atau tempe. Nah, kalau misalkan kalian masukin tempe, tempenya itu nggak perlu digoreng dulu ya. Jadi tempe dipotong-potong tebal, ya mungkin sekitar 4 cm gitu, tebalnya.
Nah, kalian masukin dan itu dimasukin ketika akan matang. Jadi hanya cukup 5 menit aja dimasaknya. Dan kalau kita pakai tempe itu juga kalau misalkan kalian ada opsi untuk mengurangi keasinan, kalian bisa masukin kentangnya lebih atau si tempe. Karena dia akan meresap rasa asin yang ada di masakan yang keasinan, terutama yang kuah. Di sini udah kelihatan cukup asat ya. Jadi sudah hampir sepertiganya berkurang airnya. Sepertiga bagian. Lalu saya aduk-aduk aja dan nanti di terakhir itu saya ketika sudah mendidih, sudah saya pikir sudah semuanya udah cukup matang, saya tutup tanpa saya buka sampai ya kira-kira mungkin 15 menit sampai setengah jam ketika sebelum makan. Tapi pastikan panci kalian itu tebal ya, karena kalau misalnya enggak, nanti cepet dingin takutnya malah basi. Saya masak ini kira-kira itu butuh waktu setengah jam lebih, mungkin sekitar 40 menit kurang. Gitu ya, lebih lamanya ketika untuk mengempukkan si daging. Saya nggak pakai presto. Kalau pakai presto mungkin akan lebih cepat matang gitu ya. Oke, ini dia ketika sudah matang. Saya paling sukanya itu justru kentangnya atau sayurannya ketimbang dagingnya seperti biasa. Rasanya itu yang pertama pedas, lalu asam, lalu gurih gitu ya. Tapi yang menonjol di sini pedas. Apa ya? Menurut saya ini enak. Kalau orang Padang bilangnya ini asam padeh. Kalau orang lain bilangnya mungkin ada juga yang mirip-mirip ya, asam pedas gitu ya, sama aja sih sebenarnya. Atau orang bilang juga bisa aja rebusan-rebusan gitu ya. Apapun namanya, yang penting ini menurut saya enak. Karena saya hanya berdua orang dewasanya di rumah, saya dan suami, jadi masakan segini rasanya terlalu banyak ya. Jadi biasanya saya bikin untuk seporsi ini itu untuk saya jadikan apa ya, makanan frozen gitu. Jadi jangan takut, ini bisa dijadiin makanan frozen. Yang penting ditutup dengan rapat, kalau bisa sih di kontainer yang kedap udara gitu ya, dimasukin di freezer. Dan jangan pernah dikeluarin sebelum kita mau menghidangkannya lagi. Menghidangkannya juga gampang, bisa dipanasin lagi atau dimasukin microwave. Menu seperti ini bisa saya keep di freezer itu sekitar 3 bulan. Karena nggak mungkin ya untuk sepanci yang seperti tadi itu saya makan sama suami sehari habis. Oke, saya kepedesan dan saya udah sedia minuman kesukaan saya ketika gerah-gerah gitu ya. Itu sirup kurnia dan saya tambah lemon, lalu es batu dan air. Oke, itu dia tadi resepnya. Bisa dibilang apa aja terserah, tapi kalau saya bilangnya asam padeh. Nah, semoga resep ini bermanfaat. Thanks for watching dan assalamualaikum.